adalah nilai mata uang di dalam perusahaan, serta pos-pos lain yang dapat diuangkan dalam waktu yang dekat yang memiliki nilai likuiditas yang paling tinggi. Selanjutnya adalah motif memiliki kas. Nah, dalam motif memiliki kas ini ada 3 macam. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan yang ketiga ada motif spekulasi. Yang pertama adalah motif transaksi, di mana perusahaan itu menggunakan kasnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, kas ini digunakan untuk berjaga-jaga bagi perusahaan untuk kebutuhan di masa datang. Yang ketiga ada motif spekulasi. Nah, di dalam motif spekulasi ini, perusahaan memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga atau investasi melalui surat berharga. Jadi, manajemen kas merupakan suatu kegiatan mulai dari perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas yang berasal dari perusahaan sendiri agar dapat beroperasi dengan lancar. Berikutnya, ada tujuan manajemen kas. Jadi, tujuan dari manajemen kas ini ada 2. Yang pertama yaitu digunakan untuk menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, setiap pengeluaran dari perusahaan tersebut harus terarah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Jadi, di materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai model-model manajemen kas. Model pertama yaitu model Baumol. Model yang dikemukakan oleh William J. Baumol ini berfokus pada pengadaan kas dan biaya kesempatan dari tidak menggunakan dana yang tersedia. Elemen pertama yaitu kebutuhan kas tetap. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan kas yang relatif konstan dalam periode tertentu. Elemen kedua yaitu biaya transaksi. Setiap kali perusahaan menarik kas dari investasi, misalnya menjual sekuritas, ada biaya transaksi yang harus diperhitungkan. Elemen terakhir yaitu biaya kesempatan, yaitu biaya yang timbul dari kehilangan potensi pendapatan dari investasi jika dana tersebut digunakan untuk keperluan kas. Mulai yang digunakan dalam model ini dapat dilihat dalam slide. Kelebihan dari model ini, yang pertama itu sederhana dan mudah diterapkan. Yang kedua itu memberikan panduan yang jelas untuk menentukan jumlah penarikan kas. Sedangkan kekurangan dari model ini, yang pertama itu asumsi kebutuhan kas yang konstan tidak selalu realistis. Yang kedua itu tidak memperhitungkan fluktuasi musiman atau variabilitas dalam permintaan kas. Model yang kedua yaitu model Miller-Orr. Model Miller-Orr dikembangkan oleh David Miller dan William Orr, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan model Baumol. Model ini memperhitungkan variasi dalam kebutuhan kas dan memberikan batasan atas dan batas bawah untuk saldo kas. Elemen utama dalam model ini yang pertama, batas atas dan batas bawah. Menetapkan batas atas dan batas bawah kas untuk saldo kas. Ketika saldo kas mencapai batas atas, perusahaan harus melakukan investasi kembali. Dan ketika mencapai batas bawah, perusahaan harus menarik kas. Itu ada variabilitas kebutuhan kas. Yang model ini mengakui bahwa kebutuhan kas dapat bervariasi secara signifikan dari waktu ke waktu. Model ini menggunakan formula untuk menentukan batas atas dan jarak antar batas-batas tersebut. Seperti dari model ini, yang pertama itu fleksibel dan lebih realistis dalam menggambarkan kebutuhan kas. Yang kedua itu mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan kas. Kekurangan dari model ini yaitu lebih kompleks dibandingkan model Baumol dan memerlukan pemantauan lebih intensif terhadap fluktuasi kebutuhan kas.